Kita lanjut bahas spoiler Wodongkian Kun Season 6 episode 16. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini terjadi perdebatan antara Hua Feng dengan junior dari dinasti Moyan. Liu Yuan yang menyaksikan hal itu hanya bisa diam saja. Karena di tempat ini, yang berhak berbicara adalah orang-orang dengan kekuatan besar, seperti orang yang berada di tahap nirwana. Liu Yuan pun kini berkata di dalam hati, setelah keluar dari tempat ini, aku akan mulai berlatih dengan keras. Karena hanya dengan kekuatan yang telah berada di ranah nirwana, maka aku bisa mendapatkan sumber daya yang berada di luar jangkauan orang biasa. Hua Feng kini masih melanjutkan perdebatannya, dengan tangan yang berkacak pinggang. Dan senyum yang menantang, Hua Feng pun berkata, Chenmu, meskipun dinasti Moyanmu itu kuat, tapi hari ini kalian hanya membawa 2 orang tingkat nirwana. Kelompok dari dinasti Moyan pun hanya bisa diam saja. Dan sesaat kemudian Chenmu mulai tersenyum, kemudian dia mengatakan, apa kau pikir kau berada di nirwana sejati? Kalian berdua mungkin telah menggunakan 200.000 pil nirwana untuk bisa naik level ke tingkat nirwana. Sedangkan aku telah naik ke level nirwana menggunakan 500.000 pil nirwana. Kalian pikir kalian itu bisa mengalahkanku? Dasar idiot. Mendengar perkataan dari Chenmu yang telah menembus tingkat nirwana dengan 500.000 pil nirwana, itu membuat Hua Feng sangat syok. Dalam hatinya, dia pun berteriak, 500.000 pil nirwana. Saat mencapai tingkat nirwana, semakin banyak pil yang digunakan, maka akan semakin kuat pula kekuatannya. Lindong yang mendengar pernyataan dari Chenmu itu juga nampak kaget, namun dia tidak menunjukkan raut wajah kagetnya. Dan Lindong hanya berekspresi datar seperti biasanya. Namun di dalam hati Lindong berkata, dinasti Moyan ini sepertinya sangat kaya raya dan kuat. 500.000 pil nirwana itu adalah jumlah yang sangat banyak. Tidak lama kemudian, Lindong pun menyentuh patung yang ada di ruangan itu dan dia merasakan hawa yang tidak biasa. Lindong pun berkata dalam hati, patung-patung ini bukanlah patung biasa. Sedangkan Xiaodiao mengatakan, Lindong, hati-hatilah. Aula ini tampak sedikit aneh. Patung-patung ini memiliki fluktuasi energi yang sangat halus. Di sisi lain, Moling pada saat ini melihat Lindong yang sedang melihat-lihat sebuah patung. Dan Moling pun sedikit kaget karena sekarang Lindong memberikan isyarat mata pada Moling. Dia pun berkata dengan diri, Moling, kalian menjauhlah dari tempat ini. Moling pun mengangguk pada Lindong. Dia kemudian berjalan ke arah Mansan dan juga Duyun, kemudian mengajak mereka berdua untuk segera pergi dari tempat ini karena di sini sangat berbahaya. Moling pun berkata, ayo kita keluar lewat sini saja. Mansan yang sebenarnya enggan untuk pergi, kini menunjukkan ketidakpuasannya dan dia mengatakan, setelah semuanya berakhir, nanti kita harus meningkatkan kekuatan dengan segera. Sementara Duyun tersenyum dan dia berkata, benar, selama ini kita hanya bergantung pada Lindong saja, dan kita tidak boleh terus-terusan menjadi beban untuknya. Di tempat tengah-tengah aula utama, setelah mendengarkan perkataan dari Chenmu bahwa dia telah naik ke tingkat nirwana menggunakan 500.000 pil nirwana, membuat Wumo dan Hua Feng terdiam. Namun di dalam hati, Wumo mengatakan, dia jauh lebih kuat dari kami. Dan Hua Feng juga mengatakan dalam hati, bagaimana bisa kami mengalahkannya? Mereka berdua benar-benar buntu. Karena mereka tahu perbedaan kekuatan mereka berdua dengan Chenmu sangatlah jauh. Chenmu kemudian menatap tajam ke arah lain, dan dengan cepat dia pun melompat Mak Slebeu untuk menyambar kunci kuno yang dilindungi oleh cahaya keemasan. Hal itu membuat Hua Feng dan juga Wumo menjadi kaget dan mereka berteriak, kau, gawat, dia mengambil kunci kunonya. Dan akhirnya, dengan senyum sumringah, kali ini Chenmu akan mendapatkan kunci kuno yang telah ada di hadapannya itu. Namun pada saat akan memegang kunci kuno itu, tangan dari Chenmu tidak bisa menyentuhnya dan malah menembus kunci tersebut. Karena sebenarnya, itu bukan kunci yang asli, melainkan sebuah bayangan dari hologram. Chenmu yang kaget pun kini melongo dan dia berkata dalam hati,
Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa menyentuh kunci rahasia kuno ini? Tidak lama kemudian, patung yang berada di dalam aula itu pun mulai bergetar dan sepertinya mereka akan segera bangun. Dan benar saja, patung itu kali ini mulai beranjak dari tempatnya. Mereka pun nampak hidup. Lindong yang melihat hal ini pun sangat kaget dan dia berkata dalam hati, itu bukanlah kunci rahasia kuno, itu adalah kunci jebakan. Semua patung itu telah diaktifkan dan fluktuasi energi yang dipancarkannya tidak lebih lemah dari tingkat nirwana. Karena pada saat ini, semua patung yang ada di dalam aula utama mulai beranjak dari tempat mereka masing-masing. Gara-gara hologram kunci kuno telah disentuh oleh Chenmu. Melihat patung-patung setingkat nirwana itu telah aktif, membuat semua orang menjadi panik. Karena pada saat ini ada sekitar 12 patung yang kekuatannya berada di ranah nirwana. Ini benar-benar mengerikan. Dan mungkin saja akan terjadi perang besar antara patung dengan manusia. Huafeng yang merasakan bahaya ini pun kemudian berteriak, semuanya cepat mundur. Dia pun mengamati sekitar dengan perasaan panik dan Huafeng berkata dalam hati, patung-patung ini cukup untuk membunuh semua orang yang ada di ruangan ini. Tidak lama kemudian, patung itu pun mulai bergerak. Mereka tidak akan membiarkan penyusup bisa keluar hidup-hidup dari aula utama ini. Dan patung lainnya pada saat ini telah berdiri untuk menghadang. Melihat hal itu Huafeng pun sangat ketakutan. Dia kini berkata, sial, ada 2 patung yang menghalangi pintu keluar. Raut wajah dari patung yang menjaga pintu keluar itu terlihat sangat mengerikan dan sangat marah. Wumo dan Huafeng benar-benar panik. Mereka kemudian mengatakan dalam hati bahwa ternyata aula ini adalah jebakan. Karena selama siapapun yang menyentuh kunci kuno yang telah dilindungi oleh cahaya emas, maka secara otomatis mereka akan mengaktifkan patung-patung ini. Sehingga para patung itu akan membunuh semua orang yang ada di dalam aula utama ini. Molly yang sudah berada di luar, kini sangat mengkhawatirkan Lindong yang pada saat ini masih berada di dalam aula. Dengan wajah cemasnya, Molly pun berteriak, Lindong. Dalam hati, Molly mengatakan, jika Lindong tidak berhasil keluar dari dalam aula, maka dia akan dipastikan mati di tangan patung-patung itu. Lindong kemudian menatap trio Moling yang ada di luar area aula utama, dan dia pun kini berkata, Moling, situasinya telah memburuk. Cepat kalian pergi dari tempat ini. Aku bisa mengatasi semuanya di sini. Moling pun menjadi cengok setelah dia mendengarkan ucapan dari Lindong. Karena dengan situasi yang sangat berbahaya seperti ini, Lindong masih terlihat sangat santai dan merasa bisa mengatasi semua situasinya. Karena sudah disuruh pergi oleh Lindong, maka tidak ada kata menolak untuk trio Moling. Dan pada saat ini, trio Moling pun segera meninggalkan aula utama. Mereka kemudian berpesan pada Lindong untuk berhati-hati. Melihat kepergian dari trio Moling, pada saat ini Lindong berkata dalam hatinya, baguslah, Moling dan juga yang lainnya sudah pergi. Sementara Liu Yuan kini berteriak memanggil nama Lindong. Dan dia pun berkata bahwa seharusnya mereka membuat kelompok untuk bertarung dengan para patung-patung itu. Lindong pun tidak menjawab ajakan dari Liu Yuan. Dia hanya tersenyum santai. Namun di dalam hati Lindong tahu, jika ajakan dari Liu Yuan ini adalah secara langsung untuk meminta perlindungan dari Rehan boneka darah milik Lindong. Namun untuk saat ini, menurut Lindong, Rehan juga tidak akan bisa membantu banyak. Karena patung-patung nirwana itu sama kuatnya dengan Rehan. Dan jumlah mereka ada banyak. Di dalam aula ini ada banyak orang, namun mereka semua dari pihak yang berbeda. Karena saat ini sebenarnya ada 3 pihak atau 3 kelompok di dalam ruangan aula utama ini. Yang pertama adalah kelompok Lindong bersama dengan orang-orang dari Yangcheng. Yang kedua adalah kelompok Huafeng dan juga Wumo dari dinasti Xuanbing dan Dawu. Kemudian yang ketiga adalah kelompok dari dinasti Moyan. Menurut Lindong, karena kelompoknya adalah yang paling lemah di antara ketiga kelompok lain, maka pada saat ini yang datang untuk menghadapi kelompok Lindong hanya 2 patung nirwana saja. Meskipun itu hanya 2 patung saja, namun mereka setara dengan 2 orang nirwana. Hal ini membuat Lingxi dan juga Liu Yuan sangat panik. Mereka pun berkata dalam hati, sial, saat ini kita harus menghadapi 2 patung nirwana sekaligus. Meskipun hanya 2 patung, itu tetap saja merepotkan. Dan tidak lama kemudian, Lindong pun berteriak, semuanya dengarkan.
aku akan melawan satu patung sendirian, sementara sisanya aku serahkan pada Lingzi dan Liu Yuan. Dan yang lainnya, kalian cari celah untuk segera kabur dari tempat ini. Liu Yuan pun kaget dengan ucapan dari Lindong. Kenapa dia sangat berani sekali untuk menghadapi satu patung nirwana sendirian, sementara dirinya dan juga Lingzi belum tentu mampu mengalahkan satu patung itu meskipun sudah menggabungkan kekuatan. Satu patung pada saat ini menunjukkan raut wajah yang tampak marah namun bersedih. Lindong yang sambil terbang mengamati wajah dari patung itu pun kemudian berkata dalam hati, kenapa ekspresi setiap patung itu berbeda? Apa mungkin ada rahasia di balik ekspresi mereka? Dan kini, satu patung segera menuju ke arah Liu Yuan dan juga Lingzi. Sementara patung lainnya mulai mengejar Lindong. Dengan gerakan satsetnya, Lindong pun melewati setiap tiang aula dengan gerakan zigzag untuk mengecoh patung yang mengejar dirinya. Dan benar saja, patung itu pun benar-benar mengikuti langkah zigzag dari Lindong. Di sisi lain, Liu Yuan pada saat ini panik. Ketika satu patung mulai menyerang, dia pun segera berkolaborasi dengan Lingzi untuk menahan serangan dari patung itu. Kolaborasi dari Liu Yuan ini ibarat Akai yang bergabung dengan Vale untuk menghadapi tinjuan dari Badang. Sementara di tempat lain, Lindong masih saja dikejar oleh patung dengan wajah yang sedih. Namun patung itu sudah mengepalkan tangannya dan siap memberikan pukulan kuatnya pada Lindong. Dan pada akhirnya, pukulan patung itu pun berhasil dihindari oleh Lindong dengan gerakan satsetnya yang sangat cepat. Dengan terus menghindar itu, Lindong pun berkata dalam hati, meskipun aku bisa menghindari serangannya, tapi hembusan angin dari tinjuannya itu sudah cukup membuat kulitku sakit. Tidak lama kemudian, Xiao Diao pun muncul dan dia berkata pada Lindong, Lindong, kita tidak bisa terus menghindar seperti ini. Kita harus segera mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Apalagi kunci kuno juga belum terlihat. Pasti ada kunci yang berhubungan dengan mekanisme ini. Dan seharusnya kunci itu berada di suatu tempat di dalam aula ini. Lindong pun sambil terus terbang. Dia mengingat-ingat seluruh lokasi dari aula. Karena yang dikatakan Xiao Diao itu memang ada benarnya juga. Dan selama ini, perhitungan serta analisa dari Xiao Diao tidak pernah meleset. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Lindong menemukan kunci rahasia kuno dan mendapatkannya agar dia bisa menghentikan serangan dari patung nirwana yang sangat menakutkan ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.